dari Bapak Inspektur Kabupaten Lamongan. Dari Inspektorat kebetulan masih OTW dari Kejaksaan. Yang saya hormati bagian pemerintahan, kebetulan yang hadir Pak Kabak, Pak Naim, ya. Dari bagian hukum yang diwakili Pak Kabak. Oke, Pak Kabak juga masih berjalan, tapi sudah diwakili oleh Pak Kabit Badan Hukum bagi masyarakat miskin, Badan Hukum, terus Kepala Dinas BMD yang saat ini diwakili oleh Kepala Pemdes, ya. Pak Camat Paciran, Pak Kades Paciran, Pak Kades Perlu Paciran, dan anggota BPD dan serta ketua BPD juga ada. Dari sekalian perwakilan kelompok nelayan Desa Waru Kabupaten Lamongan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala, yang mana pada siang hari ini kita berkumpul di ruang banggar gedung DPR Kabupaten Lamongan dalam kondisi sehat walafiat. Selamat sore Pak Ketua Kepala Dinas kita Rasulullah SAW. Salam menjadi kepada semua orang. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas kehadiran Dere Sedoyo dalam undangan kami mengenai klarifikasi penjualan tanah kas Desa Waru Kecamatan Paciran. Yang kedua, kami juga mohon maaf kepada seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Lamongan yang telah hadir. Jadi di sela-sela kesibukan beliau masih mau menyempatkan diri menghadiri undangan dari kami, dan juga dari sekalian dari perangkat dan struktur desa maupun perwakilan nelayan dan camat Paciran juga berkenan hadir dalam undangan kami. Jadi tujuan kami dari Komisi A memanggil jenengan Sedoyo, menghadirkan jenengan Sedoyo bagi ruang ini. Yang pertama karena memang kami dari Komisi A mendapat banyak klarifikasi dari pertanyaan dari beberapa media, dan kami kebetulan tidak berani memklarifikasi karena kami belum punya bahan dan belum tahu seperti apa kejadiannya sebenarnya. Jadi karena berita pemberitaan miring yang ada di lapangan, termasuk kemarin sempat ada gejolak video yang ditunjukkan oleh beberapa media kepada saya, itu ada rekaman video tentang terjadinya demonstrasi yang ada di Desa Waru Paciran. Isunya yang beredar adalah penjualan tanah kas Desa Waru Kecamatan Paciran. Jadi dari isu yang beredar tersebut, oleh karena itu kami juga mengundang Inspektorat bagian hukum, bagian pemerintahan, dan PMD, dan juga Pak Camat kami memberikan klarifikasi tentang status tanah. Jadi mungkin tahapan pertama mungkin dari kita tunggu klarifikasi dari Pak Kades Perlu yang dalam hal ini disampaikan oleh Pak Saiful. Monggo Pak Saiful mungkin bisa mematangkan apa perkembangan yang terjadi di Desa Waru, sehingga nantinya paling tidak kita semua bisa mengetahui. Setelah ini kita harapkan ada pemecahan masalah, solusi terbaik. Gimana caranya supaya tidak sampai terjadi masalah, nggak sampai ke ranah hukum kan, Pak? Bagaimana caranya kalau sudah di sini, Pak? Ngapunten, Pulau Capak ya perwakilan dari jenengan Sedoyo. Jadi sebisa mungkin keluar dari sini ini masalah harus sudah selesai. Sudah tidak ada gerundel, tidak ada apapun yang terjadi, nanti tidak ada gerundel. Setelah itu kita serahkan pada pihak yang berwenang. Dalam hal ini Inspektorat yang lebih berwenang dalam menangani perkara ini. Mungkin itu Pak dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya persilakan buat Pak Kades Pak Saiful. Monggo Pak Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dewan Komisi A, yang terhormat Bapak Ismaun, lalu wakil dari PMD,
MK, Pak Camat dan Pak Ridwan serta hadirin semuanya. Jadi peristiwa ini berawal dari adanya musim baratan yang ombaknya besar, anginnya kencang dan lain sebagainya. Nah di situ beberapa warga nelayan itu meminta saya untuk memfasilitasi agar tanah yang ada di sedimentasi yang sudah terjadi sedimentasi itu bisa dimanfaatkan oleh warga nelayan untuk pembangunan penangkal ombak agar perahu nelayan itu bisa nyaman, tidak terganggu dari besarnya ombak dan angin yang terjadi ketika musim baratan tiba. Beberapa kali saya didatangi dan diajak diskusi oleh masyarakat. Ketika itu juga saya tolak. Kemudian pada akhirnya saya didatangi oleh tokoh masyarakat namanya Pak Jimali beserta PPD namanya Pak Magun ketika itu. Nah, Pak Jimali ini orangnya jujur, kencang, komit, dan beliau juga sering membantu kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Beliau ini juga pelaku pada waktu pembangunan breakwater yang pada waktu masa dulu swadaya dari kelompok perahu kursi. Beliau juga menyampaikan, Pak, iki biyen wasiate wong-wong pendahulu ini dewek-dewek samarin nggih breakwater ini kan ada sedimentasi tanah muncul, tanah negara itu muncul, tanah orang itu jadi wasiati. Kalau perlu untuk mengamankan perahu apa negara ini. Yang penting peruntukannya untuk pembangunan breakwater agar perahu masyarakat nelayan itu terhindar dari hempasan ombak dan angin kencang. Ketika itu juga tetap saya tolak. Enggak Pak, nanti dikira gini dan itu. Setelah itu datang lagi 2 kali terus. Kemudian hati saya dulu. Kalau gitu saya mudeskan, adakan musdes. Di musdes itu juga ada 1-2 orang ketika itu atau itu yang berargumen sebaiknya tidak dan sebagainya. Tapi hampir 97% itu peserta musdes itu mengiyakan agar nanti pemanfaatan tanah orang itu dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sepenuhnya untuk pembangunan breakwater. Di dalam musdes juga saya ngomongkan kepada yang hadir, kalau itu nanti ada beberapa poin yang harus saya lakukan. Yang pertama, tak bentuknya panitia. Jadi nanti yang ngapain yang menunjuk siapa pembeli dan sebagainya panitia. Yang kedua, saya tidak ingin satupun perangkat saya masuk di dalam jajaran panitia, agar tidak terjadi fitnah. Yang ketiga, saya juga tidak ingin uang yang dari penjualan itu nantinya ada di pemerintahan desa atau ada di saya. Jadi ketiga syarat itu saya sampaikan, bukan berarti kok terus kemudian perangkat nggak diikutkan, terus kemudian secara realita terus kemudian nggak ikut membantu kegiatan yang dimaksudkan. Saya itu hanya ingin menghindarkan perangkat desa agar tidak terjadi timbul fitnah. Jadi semuanya itu pure, mutlak dan kekuasaan ada di panitia. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, kebetulan di baru itu saya pernah dipanggil di dinas
program rencananya perumahan antar wilayah Lamongan dan Gresik. Dan di dinas PUPR juga dipaparkan. Bu Sekdi juga meminta saran kepada BPN juga pada waktu itu kebetulan beliau Pak Ridwan juga ada di situ dipaparkan. Terus status tanahnya ini perlu gini gimana? Tidak apa, bisa untuk rumah. Kemudian setelah saya tanya, terus kalau sudah ada perumahan, endingnya perumahan itu mau kemana? Pak Ridwan pada waktu itu menjawab, ya itu nanti diberikan kepada desa. Nek digawe income PAD sebagai PAD digesepan yang monggo. Nek diberikan kepada warga masyarakat yang menempati yang dianggap tidak mampu sampai timbul SHM juga monggo. Jadi kekuasaan ada di masyarakat karena tanah itu tanah orang. Nah dari informasi itu dan dari pihak BPN juga mengiyakan di dalam itu. Maka kegiatan itu kita mulai. Juga ada calon pembeli. Calon pembeli juga kita panggil, kita kumpulkan. Saya memberikan arahan kepada calon pembeli waktu itu, Pak, Bu, iki gak gampang. Sampai tatak sampai sebagai pemohon. Tapi sampai gak tatak, lebih baik sama mundur. Saya juga tidak menjanjikan secepatnya SHM ini akan keluar. Paling cepat 4-5 tahun itu paling cepat. Kalau semuanya lancar, insya Allah 4-5 tahun akan SHM itu keluar. Itu saya bilang gitu. Nah, kemudian karena perlu itu memang sudah tidak ada tanah, jadi penduduknya eksodus ke wilayah Gresik semua, dan masyarakat perlu juga betul-betul butuh untuk itu. Sehingga kita buka, alhamdulillah bersambut. Bahkan Bapak Miftah selaku ketua BPD pun ikut mengukur tanah dan sebagainya sebelah timur itu. Karena awalnya sebelah timur itu ada salah satu lahan gambusu yang tidak saya kehendaki untuk diikutkan kegiatan itu. Tapi banyak pihak termasuk di antara DPD itu juga memberikan saran-saran agar tanah itu juga dilepas. Akhirnya saya berikan kelonggaran tidak apa-apa, tapi gang fungsi gang tetap harus difungsikan. Ojo kabeh sisa 2 meter digawe tetap gang walaupun itu jalannya 1-2. Kegiatan sudah berlangsung, Breakwater juga kontraknya juga sudah melalui semua pihak termasuk di antara DPD atau masyarakat juga saya ikutkan ikut dalam grupnya panitia ikut tekan kontrak pekerjaan pembangunan Breakwater itu. Yang pada rapat panitia terakhir itu diperiksa sama Timlak itu tidak sesuai dengan nilai kontrak, antara lebar dan tingginya kurang, sehingga diambil kesepakatan panjangnya saja ditambah sekitar 465 dengan nilai kontrak pertama 1,5 M. Itu pun belum finishing sampai sekarang sekitar hampir 90% pekerjaannya itu tidak benar. Dan setelah itu tertimbul ada teman-teman sebagian dari timur masjid keberatan, kok kulon-kulon naik di garap dan sebagainya. Awalnya gitu. Padahal master plan-nya desa itu memang itu menyambung dari timur ke barat, ini menyambung. Awalnya itu begitu. Dan di tengah-tengahnya itu memang ada Breakwater kecil di
di tengah-tengah ada namanya Langgar Jaya. Itu ada menjeruk sekitar 200 meter. Nah, teman-teman timur kepingin mengerjakan sendiri dengan hasil penjualan tanah yang ada di sebelah timur masjid senilai 960 sekian. Itu pun sama panitia, sama pemerintahan desa juga sudah diiyakan, monggo. Sama kepinginan juga monggo. Yang awalnya teman-teman itu menduga memfitnah saya bahwa saya itu menggelapkan uang sekitar 290 juta. Dan setelah diklarifikasi sama bendahara panitia, diterangkan ini memang nggak ada uang yang ada di saya, nggak ada. Sehingga sehingga tuntutan itu berubah menjadi yang kepengen dipegang sendiri, dikerjakan sendiri dengan melaksanakan pembangunan berkuarter yang tengah atau timur. Itu nggak jadi, nggak jadi dijual aja, dikembalikan untuk yang sebelah timur. Itu pun juga harus monggo, terserah. Tidak ada keberatan di pihak panitia maupun pihak lainnya, tidak ada keberatan. Nah, kemarin ketika klarifikasi pada waktu tanggal 5 Juli itu sudah diputuskan begitu. Saya sebetulnya juga menunggu siapa-siapa yang ingin kembalikan juga. Ternyata belum ada. Sampai terakhir kemarin pada waktu klarifikasi yang katanya demo yang terakhir tanggal berapa itu? Itu 1 Juli. Itu. Jadi saya selaku pemerintahan desa dan kepala desa itu monggo mawon. Yang diinginkan teman-teman sebelah timur itu apa itu juga kita iyakan. Karena proses yang sudah saya lakukan itu saya yakini sudah betul dan sesuai dengan alur yang seharusnya saya lalui. Bahkan ketika saya memunculkan permohonan untuk pipil pajak, itu juga masuk ke Pak Camat juga minta saran kepada yang dinas terkait, kemudian Pak Camat tanda tangan bawa ke Bapenda. Di Bapenda itu juga gitu. Pak, sementara biarkan ini dulu, kita pelajari dulu. Bahkan ketika itu Bapenda juga survei ke lapangan. Saya perlu survei dulu. Beliau di sana meminta file proses. Terus kemudian beliau juga mengatakan, Pak, ini ada sebagian masyarakat sampean yang sudah ke kita. Kalimatnya keberatan. Tapi setelah saya pelajari, semuanya clear. Tidak ada yang tidak harus kita loloskan. Akan tetapi nanti Pak, karena ini sudah ada yang mengadu ke saya, harus saya munculkan TKD. Ketika itu juga saya sudah tanya, Pak, ini pemunculan STTP ini juga saya kepada siapapun betul bahwa kegiatan ini endingnya nanti diberikan kepada para donatur yang mau menyumbang untuk kegiatan berkuarter itu. Sehingga Dinas Bapenda itu memberikan alasan bahwa tidak apa-apa Pak, ini hanya keterangan saja. Ibaratnya ini kan karena tanah ini masih dirincik belum ada, di peta blok juga belum ada, di mana-mana juga belum muncul.
belum ada pemiliknya. Nah, itu sebagai alas keterangan informasinya dari Bapenda itu kemarin. Dan SPPT juga tidak merupakan bukti dari kepemilikan, walaupun nantinya SPPT juga merupakan syarat untuk running pada proses pemilikan. Itu juga sudah diutarakan kepada kami ketika dia Bapenda itu ke Balai Desa. Jadi kegiatan yang dimaksud itu ya begitu itu. Mungkin sementara ini sambil nanti kalau diskusi ada yang perlu saya informasikan ya. Karena data-data untuk Petapel juga kita bawa semua, notulen Musdes dan surat-surat rinci, Petablok semuanya sudah kita bawa. Yang masih kita bawa. Mungkin sementara itu kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.